Hai, shalom semuanya. Aku Elisa, salah satu pembina dari Persekutuan Doa Universitas Gunadarma. Kali ini aku bakalan sharing dari Yesaya 43 ayat 2. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Di firman Tuhan kali ini bisa kita lihat kalau kita nyebrang lewat air atau lewat sungai atau lewat api, asal ada penyertaan Tuhan, itu ternyata cukup loh. Aku jadi keingetan gitu sama kisahnya Nuh, yang dia itu bikin bahtera saat orang-orang di sekitarnya itu ngetawain dia gitu. Tapi dia tahu kalau Tuhan itu udah perintahin dia untuk buat bahtera itu. Sampai akhirnya bener kan, terjadi banjir, dan akhirnya yang selamat cuma keluarganya Nuh. Dan karena bahtera itu, jadi keluarganya Nuh tuh bisa ngelewatin air. Nah, sama juga nih kayak Musa yang membelah lautan. Dia jadi bisa seberangin air, ya nggak sih? Yang secara manusia itu tuh nggak logika banget gitu. Itu di luar nalarnya manusia. Gimana bisa kita lewatin lautan dan lautan itu terbelah gitu. Sama juga kayak tokohnya Sadrak, Mesak, sama Abednego. Nggak cuman melewati api, tapi justru mereka itu bertiga ada di dalam api. Tapi mereka nggak kebakar dan mereka nggak kesakitan. Nah, jadi sebetulnya apapun gitu yang kita alamin, hal-hal yang sekalipun kita ngelihatnya kayaknya nggak mungkin deh kita lewatin itu, tapi ternyata asal ada penyertaan Tuhan itu cukup loh. Kalau Tuhan yang bersama-sama dengan kita, ternyata itu loh yang ngebuat kita tuh berhasil dalam perjalanan kita. Entah secara gambarannya harus nyeberangin api kek, nyeberangin air kek, melewati sungai kek. Tapi emang kalau kita bisa ngelewatin itu, semua pasti ada campur tangannya Tuhan gitu. Kalau kita, sederhananya gini, kalau kita bisa menghirup udara dengan baik, terus kita bisa nikmatin hari ini, bisa makan, bisa minum, yang mungkin itu biasa-biasa aja gitu. Tapi saat kita bener-bener gak bisa makan, gak bisa minum di momen tertentu gitu kan, dan kita butuhkan pertolongan Tuhan, dan saat kita bisa makan gitu, saat kita bisa minum, itu kayak sesuatu hal yang bukan biasa lagi gitu, tapi kayak mujizat. Contohnya juga nih, kayak yang terjadi hari-hari ini, karena wabah, kita jadi nggak bisa melakukan rutinitas lagi. Rutinitas yang kita anggap biasa, udah nggak bisa lagi kita lakuin kan, gitu. Tapi sekalinya, kayak sekarang udah new normal gitu kan, mau ngelakuin hal itu lagi, itu kayak sesuatu hal yang jadi kayak, wah ternyata luar biasa juga ya rutinitas gitu. Hal-hal biasa yang tampaknya sebelumnya gak patut buat disyukuri, ternyata saat itu diambil dan harus kehilangan rutinitas gitu. Dan saat itu harus ngalamin lagi, harus berrutinitas lagi. Ternyata itu menjadi sesuatu hal yang spesial saat kita bisa punya kegiatan yang terus berulang gitu kan, gitu. Contohnya nih, apalagi yang di mahasiswa, kayak kuliah itu udah biasa banget di dalam kelas gitu kan, dengerin dosen, terus ketemu teman-teman. Dan ketika semua itu nggak lagi begitu gitu kan, udah nggak bisa ketemu lagi dosen, nggak bisa ada di dalam kelas ketemu teman-teman, dan harus online di rumah doang, itu jadi sesuatu hal yang ternyata gue harusnya bersyukur ya saat gue melakukan kegiatan yang biasanya gue lakuin gitu kan. Jadi emang segala sesuatunya sekalipun itu nampak biasa-biasa aja, ternyata saat itu udah nggak lagi kita lakuin, saat itu hilang, ternyata itu jadi momen yang wah ternyata luar biasa ya gitu. Ketemu sama temen, wah jadi momen yang luar biasa. Kayak berjabat tangan sama orang, atau berpelukan, atau bisa ketemu sama orang, itu ternyata tuh berharga banget gitu kan. Kita jadi mengerti artinya mensyukuri, bersyukur atas apa yang kita punya gitu saat kita nggak bisa punyain itu lagi gitu. Dan aku percaya gitu, apapun yang Tuhan izinin terjadi di bumi ini gitu, itu semua pasti ada di dalam kendalinya Tuhan, ada di dalam kontrolnya Tuhan.
sekalipun kelihatannya nggak enak, tapi kita pasti dimampukan untuk melewatin itu, dan pasti ada maksudnya Tuhan, ada rencana Tuhan di dalam itu. Dan ternyata bukan jawaban yang benar-benar kita butuhkan gitu. Yang kita butuhkan adalah Tuhan gitu loh. Kenapa sih kita harus ngalamin kejadian-kejadian yang gak enak dalam hidup kita? Itu karena Tuhan itu mau kasih pengertian sama kita. Ternyata hikmat itu jauh lebih penting daripada emas dan perak gitu. Pengertian yang Tuhan kasih itu ternyata jauh lebih penting daripada jawabannya. Contohnya, misalkan aku udah gak punya duit. Contohnya gitu, gue gak punya duit nih, gak bisa makan, gak bisa minum. Oke, jawaban yang gue butuhkan adalah gue butuh uang, ya gak sih? Tapi di dalam momen itu ternyata Tuhan lagi ngajarin buat apa? Buat percaya sama penyediaannya Tuhan gitu, buat percaya sama pemeliharaannya Tuhan. Kalau aku nggak pernah ngalamin misalkan nggak punya uang, mungkin aku nggak bisa belajar tentang ternyata Tuhan tuh masih pelihara aku ya gitu. Kalau aku nggak pernah ngalamin kejadian yang nggak enak, mungkin aku nggak tahu rasanya dihibur sama Tuhan. Kalau aku nggak ngalamin sesuatu hal yang menyakitkan, mungkin aku nggak tahu gimana rasanya sukacita gitu di dalam Tuhan. Jadi tetap gitu, mau itu kelihatannya nggak enak, mau kehilangan itu memang nggak ada orang yang siap yang namanya tuh kehilangan gitu. Tapi segala sesuatu yang kelihatannya memang nggak enak yang kita alamin, itu semua pasti ada maksudnya. Dan Tuhan mau kita mengerti bahwa masih ada Tuhan gitu. Sekalipun jawabannya belum didapat saat ini, tapi kalau ada Tuhan pasti bisa kita lewatin, pasti nanti ada solusinya. Firman Tuhan bilang di Mazmur 37 ayat 23, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya itu berkenan kepadanya. Kenapa dia nggak bilang kayak Tuhan itu menetapkan jalan sampai akhirnya gitu kan, orang-orang yang hidup berkenan kepadanya, tapi dia tuh bilangnya tuh langkah-langkah gitu. Karena supaya kita itu selangkah demi selangkah tuh mau terus ikutin Tuhan, mau terus bergantung gitu sama Tuhan. Kenapa harus selangkah demi selangkah? Karena emang pengenalan sama Tuhan itu butuh progres gitu, butuh pelan-pelan, ya nggak sih gitu. Sama juga kayak firman Tuhan bilang ya, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita kan, dan terang bagi jalan kita gitu. Jadi sekalipun belum kelihatan semuanya, tapi Tuhan mau kita itu belajar gitu. Sekalipun harus pelan-pelan jalannya, asal sama Tuhan gitu. Sekalipun belum kelihatan semuanya, sekalipun gak harus semuanya dimengerti dulu, tapi belajar untuk percaya selangkah demi selangkah, mengerti selangkah demi selangkah gitu. Gak semua hal perlu kita langsung mengerti kan kenapa terjadi. Ada baiknya kayak pelan-pelan aja ngerti gitu. Dan yang penting apapun yang terjadi, sekalipun gak ngerti ya tetap harus percaya gitu sama Tuhan. Karena Tuhan itu betul-betul pribadi yang gak diragukan lagi gitu kasih sayangnya, pemeliharaannya buat kita semua. Jadi memang ya ternyata asal ada Tuhan itu cukup.